wabarakatuh, anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Kemarin kita sudah belajar tematik subtema 1 untuk tema yang ketiga, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Sekedar mengingatkan, kemarin kalian sudah belajar bagaimana menyusun sebuah pertanyaan ketika kita akan mewawancarai seorang narasumber. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu muatan IPA. Anak-anakku, tumbuhan itu memiliki bagian-bagian seperti halnya kita yang punya organ-organ tubuh ya. Pada bagian tumbuhan ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar ya. Yang masing-masing dari bagian ini mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Akar itu ada akar serabut, akar tunggang ya. Kalau kita lihat anak-anak di depan sekolah kalian ada tumbuhan misalnya bunga atau rumput, nah, kalian bisa lihat itu adalah contoh akar serabut yang akarnya kecil-kecil ya. Dan yang kedua adalah akar tunggang. Yang kedua batang ya. Batang itu adalah bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Kalian sudah tahu ya. Kadang kalian menyebutnya batang itu adalah pohon ya. Nah, batang itu fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang ada bermacam-macam. Nanti anak-anak coba cari sendiri. Ada batang basah ya. Ada juga batang yang keras. Nah, nanti dipelajari lebih lanjut karena batang itu ada yang mempunyai kambium ya. Yang ketiga daun. Nah, daun ini merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis atau bisa disingkat itu tempat memasak makanan. Yang keempat bunga ya. Bunga itu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan ya. Bunga ada bunga sempurna, ada bunga yang tidak sempurna. Bunga yang sempurna itu bunga yang memiliki putik dan benang sari. Nanti kalian coba baca sendiri ya, bagian-bagian bunga mulai dari tangkai bunga, kelopak bunga, dan sebagainya. Yang kelima, bagian tumbuhan adalah buah ya, yang kalian makan. Ada buah apel, pir, jeruk, dan sebagainya. Buah itu juga memiliki bagian-bagian buah. Ada tangkai buah, ada kulit buah, ada daging buah. Yang kalian makan tentunya daging buahnya ya. Yang keenam adalah biji. Nah, biji ini adalah cikal bakal untuk tumbuhan baru. Jadi kalau kalian pingin punya tanaman ya, ini bijinya yang ditanam. Biji ya, biji itu ada macamnya. Ada biji berkeping 1, ada biji berkeping 2. Biji yang berkeping 1 itu namanya monokotil, sedangkan biji yang berkeping 2 itu namanya dikotil ya. Anak-anakku, kita akan melanjutkan ya. Coba kalian amati, di sini ada
dua tanaman yang berbeda yang memiliki tempat untuk tumbuh yang berbeda juga. Kalau kalian lihat di sini, yang sebelah kiri ini adalah tanaman padi dan yang sebelah kanan ini adalah tanaman teh, ya. Berdasarkan dua gambar di atas, coba kalian buat ini beberapa pertanyaan berikut, ya. Apakah padi dan teh membutuhkan tempat tumbuh yang berbeda? Kira-kira padi sama teh itu tempat tumbuhnya sama apa enggak ya? Kemarin kalian sudah belajar di pekan kemarin, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Nanti kalian bisa baca kembali. Di sini kalian juga akan belajar tentang sikap dan keterampilan yang dilakukan dalam wawancara. Kemarin juga sudah, ya. Sebelum wawancara itu apa yang harus dilakukan? Buatlah perjanjian atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jangan langsung ketemu orangnya langsung wawancara. Itu etikanya masih kurang. Harus janjian dulu, Bapak bisanya kapan untuk diwawancarai, ya. Tunjukkan kesan yang baik, datang tepat waktu. Kalau janjian dengan narasumber, kalau bisa kita yang menunggu. Berpakaian yang sopan, ya. Berbicara dengan sikap sopan. Terus siapkan daftar pertanyaan. Kemarin juga kalian sudah mencoba untuk membuat pertanyaan, ya. Pertanyaan yang baik mengandung unsur kata tanya. Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemarin juga sudah. Dan yang selanjutnya ini diusahakan hafal. Pertanyaannya itu hafal inti-intinya saja. Jangan monoton membaca pertanyaan kayak ujian begitu. Yang kedua, ketika sedang wawancara, apa yang harus kita lakukan? Yaitu lakukan pengenalan diri. Kalian mengenalkan dirinya siapa. Terus sampaikan tujuannya. Mulai wawancara dengan pertanyaan ringan, ya. Buatlah suasana santai, jangan terburu-buru, jangan sok pintar, dan sebagainya. Usahakan ketika wawancara anak-anak membawa buku catatan atau alat tulis, atau kalau sekarang sudah modern yaitu membawa alat rekam. Catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap, ya. Dengarkan pendapat dan informasi, hormatilah petunjuk narasumber. Yang terakhir, hindarilah menyela pembicaraan narasumber agar keterangan yang diberikan tidak terputus, ya. Ini anak-anak, ya. Sekarang sesudah wawancara, mohon diri dengan sopan dan mengucapkan terima kasih, menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Ini, ya. Ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa buat latihan kalian. Terima kasih anak-anak. Untuk subtema 1 sampai di sini dulu. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa tugasnya, ya. Anak-anakku semuanya, kalian kemarin sudah
belajar tentang tumbuhan, di mana tumbuhan memiliki bagian-bagian tertentu. Yang bagian-bagian tertentu itu memiliki fungsinya masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan tentang makhluk hidup, yaitu hewan, ya. Di pertemuan kemarin, ya, selain tumbuhan, manusia juga membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Tentunya di rumah kalian mungkin ada yang memelihara kucing, burung, ada yang memelihara kelinci dan sebagainya. Hewan merupakan sumber daya alam yang harus tetap kita jaga kelestariannya. Ada beberapa hewan yang keberadaannya sudah tinggal sedikit, ya, yang dinamakan hewan langka. Kalau kalian perhatikan di gambar ini, ya, ini harimau Sumatera. Ini banyak sekali yang diburu, untuk diambil kulitnya semacam ini. Nah, ini adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, ya. Ini tidak boleh kalian contoh, ya. Nah, ini, ya. Ini anak-anakku, hewan ini bermacam-macam jenisnya. Di sini Ustadz memberikan contoh kupu-kupu, ya. Kupu-kupu ini termasuk serangga, ya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya. Metamorfosis itu apa, ya? Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk. Di sini kalau kalian lihat, nah ini yang pertama, ya, telur. Nah, ini telur berubah menjadi ulat. Nah, ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupunya nanti bertelur lagi dan ini dan seterusnya, ya. Namanya metamorfosis, ya, perubahan bentuk. Nah, ini contoh kupu-kupu langka dan dilindungi di Indonesia. Nah, ini tidak akan kalian temukan di sekitar rumah kalian karena sudah tidak ada, ya. Ini kupu-kupu bidadari, kupu-kupu sayap burung peri, dan ini kupu-kupu sayap burung surga, ya. Sekarang tugas kalian yaitu membuat poster, ya. Jangan bosan untuk membuat poster karena kupu-kupu termasuk hewan langka, ya. Jenis tertentu dari kupu-kupu itu merupakan hewan langka. Maka coba kalian buat contoh poster semacam ini. Nah, ini tentang hewan. Kalau yang kemarin kalian posternya tentang hemat energi, ya. Sekarang posternya tentang hewan. Nah,
bagaimana kepedulian kalian tentang hewan. Nah, setelah itu anak-anak coba ini dikerjakan ya, tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Di sini ada haknya kalian saat memelihara hewan itu apa, dan kewajiban kalian saat memelihara hewan. Nomor 2 juga tulislah dampak jika seseorang melaksanakan kewajibannya terhadap hewan peliharaan, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu di sini ada beberapa pertanyaan, di buku cetak juga ada, nanti kalian bisa kerjakan juga ya. Nah, ini sekedar selingan anak-anak, fakta menarik dari kata dan kodok ya. Ini ada lebih dari 4.700 jenis kata. Perbedaan antara kata dan kodok: melompat 20 kali panjang tubuhnya, membedakan kata jantan dengan kata betina, nyanyian kata yang nyaring, ganti kulit, indikator lingkungan. Nah, ini macam-macam kata yang sangat bagus sekali ya. Nah, setelah itu kalian coba ini dikerjakan, ada burung merpati. Nah, coba kalian baca bukunya, terus di sini ada bagian-bagian tubuhnya kalian isi. Misalnya ini paruh, fungsinya untuk apa ya. Nah, ini hewan laba-laba dan serangga atau kumbang. Kalian juga tulis bagian tubuhnya juga di sini. Di akhir kalian di buku cetak ada juga cerita saling merompak. Kalian baca bukunya, terus dikerjakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks saling merompak ya. Nah, ini juga ya, untuk mengetahui ya, kalau kalian lihat di sini tas, nah ini dibuat dari kulitnya harimau. Nah, ini juga ada bulunya singa. Nah, ini bulunya burung cendrawasih. Coba kalian ungkapkan pendapat kalian, kira-kira kalian setuju apa tidak kalau hewan-hewan itu diburu ya, dan diambil bagian tubuhnya untuk benda-benda semacam ini ya. Kalian tulis di tabel ini. Nah, ini juga ada ayam, ada bebek, ada kucing. Kalian tulis tempat hidupnya ya. Nah, terus coba ini kalian juga sebutkan ciri khasnya. Nah, ayam itu ciri khasnya apa? Berkaitan dengan tempat hidupnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah membaca teks wisata sapi perah. Terus kalian menjawab pertanyaannya. Nah, itu anak-anak untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu untuk membaca buku agar kalian menjadi lebih pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.